Hai semua, gue Wasa. Kali ini gue mau bahas nih Samsung Galaxy Tab A atau Tab E ya, 8 inci. Dan gue sebenarnya beli ini iseng banget sih. Isengnya tuh gini, di rumah itu ada iPad Pro punya gue. Kadang tuh gue mainin, anak gue suka nyamperin atau mainin juga. Bukannya pelit atau gimana ya, anak gue masih kecil gitu. Kadang kalau misalkan lagi mainin iPad gue tuh suka pukul-pukul layarnya tuh, pukul-pukul, bener-bener pukul-pukul. Dia sambilan makan gitu, lagi megang sendok atau diketok-ketok aja gitu layarnya. Ya takut lah guys kalau buat gue ya. Maksudnya iPad Pro lumayan mahal. Dan sebenarnya beli ini juga iseng, nggak buat ngasih ke anak gua, tidak. Jadi kayak cuma ini tuh bisa jadi kayak apa ya, cadangan aja di saat misalkan dia tahu ngambil iPad gua mau ambil iPadnya, gua kasih nih ada yang lebaran nih. Jadi kalau mau diketok-ketok ini juga terserah. Jadi Galaxy Tab A ini tuh sebenarnya kalau gue baca dari GSM Arena dan gue baca di internet juga, launching di Indonesia itu tuh bulan Juni ya, kalau nggak salah Juni atau Juli gitu, tapi tahunnya 2019. Jadi kalau mau dihitung-hitung sampai sekarang, ini tablet tuh umurnya udah mau 2 tahun. Terus juga ini menurut gue agak-agak apa ya, spek internal storage itu lumayan sumpek apa sesek, ibaratnya gitu. Soalnya kita dapat RAM-nya aja tuh 2 GB sama internal storage-nya itu 32 GB. Baterainya sih goceng 5100 tepatnya. Dan layarnya juga TFT 8 inci ya, kayak yang tadi gue bilang, karena ini kan Samsung Galaxy Tab A 8 inci. Kenapa gue beli yang ini juga? Karena harganya murah. Gue ngeliat di Tokopedia, ini gue beli di sana, harganya itu sejutaan doang sih guys. Jadi daripada beli tablet harga sejutaan yang second gitu ya, gue mau nyobain dong kalau yang baru tuh harga sejutaan tuh gimana, biar sekalian jadi konten juga. Samsung Galaxy Tab A 8 inci 2019 di tahun 2021, apakah masih layak dibeli atau tidak? Ya, langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi kayak gini dari depan ya. Ada tulisan Tab E-nya gede banget sama gambar tabletnya juga. Ini warna hitam yang gue beli dan ini sesuai kali ya. Sebelah kirinya kayak gini, kanan, atas ada segel aja, dan di bawah ada keterangan dibuat di Indonesia, colornya black, 32 GB. Ada segel juga di sini. Terus bagian belakangnya ada beberapa key point sellingnya. ROM-nya 32 GB atau internalnya, baterainya 5100. Kamera 8 megapiksel dan kayak gini. Ini quad core prosesor. Kalau gue baca di GSM Arena sih pakai Snapdragon 429 ya. Sekarang kita buka dulu. Oh, lupa dibuka. Nah, sip. Oke, di baliknya nggak ada apa-apa lagi. Ini dia tabletnya. Diangkat dulu. Belakang gini kayak ini ya, bungkusnya tuh kayak pakai kain gitu loh. Terus nih kelengkapannya, karena ini masih 2019, jadinya tabletnya tuh untuk ngecasnya masih pakai micro USB guys. Oke, terus nih ada kotak lagi, SIM card ejector, quick start guide bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Terus ini nggak ada apa-apa lagi. Dapat kepala charger yang 7,8 watt tuh guys tulisannya. Kecil banget ya, 10 watt juga nggak nyampe. Baterainya goceng. Ngecasnya pasti seharian ini mah. Kita lihat sekarang tabletnya. Tipis sih, termasuk tipis ini. Oke, nggak dapat anti gores bawaan, nggak dapat casing juga. PR sih, mesti beli lagi dulu nih. SIM card ejector, coba ini dia sebelah kiri ya. Cuma bisa satu SIM plus micro SD aja. Begini aja nih. Jadi SIM cardnya satu aja guys. Terus di sebelah atasnya ada jack audio. Di sebelah kanan ada tombol power sama volume sini. Turun ke bawah, speakernya ada 2 ya. Yang ini lubang mic. Terus ini ya port ngecasnya. Dan sebelah kiri udah port SIM tadi aja. Ini dia kamera belakangnya yang 8 megapiksel cuma satu. Terus ini kamera depannya 2 megapiksel. Langsung kita booting, nyalain. Samsung Galaxy Tab E. Oke, jadi ini dia tampilan utamanya ya. Gue belum install apapun di sini kecuali AIDA doang nih satu. Teman-teman bisa cek nih di Play Store. Gue masuk. Tuh ada update pending juga 13 ya. Belum gue update. Biar kita enak ngecek sisa RAM-nya nih yang di AIDA 64. Available memorinya tuh segituan, dari 600-an tadi sempat 700 kayak gitu-gitu ya. Sisanya sedikit sih. Terus free internalnya dari 32 yang kebaca 22 kemakan sama sistem. Sisanya masih 21 GB-an. Terus ngomong-ngomong nih soal layarnya yang TFT emang gimana ya? Emang kurang sih guys. Ini aja layarnya masih auto ya. Ini gua paling terangin nih.
kita. Tuh, ini tuh sekilas walaupun paling terang, gue masih bisa ngelihat bayangan gue di layar ini. Udah kebayang kalau misalkan ini dipakai di bawah terik matahari di outdoor gitu ya. Kurang sih, kurang kelihatan. Oke, lanjut lagi. Ini di bagian atas kita tuh ada settingan Dolby Atmos. Aduh, bentar, slow banget. Gue autoin lagi aja. Ada Dolby Atmosnya juga. Terus ini juga ada dark mode. Terus kita ke setting deh. Software update. Oke, ada. Wow, ternyata kita langsung dapat One UI 2.1 upgrade with Android 10. Ih, mantap. Oh, udah kok padahal. Udah 2.1 One UI Core sama Androidnya udah Android 10 juga padahal. Oke deh, sembari nunggu update-nya kelar, gue install beberapa aplikasi yang biasanya gue install. Cuma kalau game gue nggak nginstal PUBG ya guys, karena sejatinya ini kan ya buat game-game ringan aja. Jadi yang sekiranya kayak ini nih, My Little Pony paling gue install buat anak gue nyobain juga kayak gitu-gitu, ntar kita tes lancar atau enggak ya. Oke, jadi ini udah selesai gue update dan udah install juga beberapa aplikasi pendukung buat kita ngetes ya. Kita lihat AIDA dulu yang udah gue install beberapa aplikasi, sisanya tinggal 16 gigaan. Tinggal dikit banget sih kenanya ini ya. Terus kita lihat CPU-nya, oke bener ternyata Snapdragon 429. Terus juga ini kita lihat displaynya, ini layarnya bener tuh 800 x 1280, teknologinya top panelnya TFT, GPU-nya pakai Adreno 504. Terus ini baterai, ya bener 5100 kebacanya. Oke, kita lanjut. Sebelum main Real Drum, ini mau ngasih lihat dulu sensor box buat Androidnya. Lihat deh guys, maksudnya di tahun 2021 gue baru ngeliat nih device yang banyak banget nggak adanya. Tuh, ini nggak ada, yang ada cuma 3 doang nih. Accelerometer sensor, light sensor, sama sound sensor. Maklum lah ya, tablet ini bukan smartphone. Nah ini juga gue ada ngetes Antutu, kita tuh dapat skornya segini dapatnya, nggak nyampe 100 ribu acan, jadi cuma 90 ribuan aja. Maklum lah ya, sekali lagi tabletnya juga RAM-nya cuma 2 GB. Ini ngomong-ngomong dari tadi pas gua nginstal beberapa aplikasi, RAM-nya emang sesek banget ya sebenarnya. Kalau teman-teman mau pindah antar aplikasi itu termasuk lemot kalau gue bilang. Tapi ada satu caranya, yaitu sering-sering aja di recent apps-nya tuh dihapus semua guys. Jadi biar lebih enakan makainya. Oke, untuk main Real Drum kita cobain. Oke, enak guys buat main Real Drum tuh. Di sini di tablet Samsung Galaxy Tab A masih oke. Jadi delay sebenarnya ada delay, cuma nggak separah gimana-gimana, masih enjoy. Sekarang kita lanjut ke game yang lain. Iya by the way, nih contoh dari tuh ya. Contoh dari RAM-nya cuma 2 GB, lemotnya begitu. Kalau misalkan orientasinya dari horizontal ke vertikal aja tuh dia lama. Nah gitu. Berasa kok lamanya gitu. Nah terus ini game yang tadi gue bilang soal game-game ringan aja kayak ini My Little Pony yang nantinya anak gue biasa juga mainin game ini. Ya lancar sih. Udah pernah mainin ini belum? Lihat dulu sini. Applejack, Pinkie Pie. Anjay, apal gue. Mesti ngejar dia. Ngejarnya juga. Tuh jadi ceritanya apelnya diambil sama yang jahat. Kita ngejarnya mencet tab ini. Tap terus atau mau gini biar lebih cepat, tapi nggak ngaruh juga sih, cuma kayak gini doang. Ntar ada puzzle-nya gitu. Oh ini di tap gitu mainnya. Iya, lanjut lagi ngejar yang hitam ini. Game-game kayak gini, bukan yang PUBG, apalagi Genshin Impact yang buat teman-teman mainin gitu loh. Gitu, jadi game-game yang kayak tadi lah, buat dimainin di tablet ini masih lancar. Terus jangan lupa di clear lagi. Nah ini cobain Clash Royale. Ini dong. Hehehe.
Yes, banyakan gua. Sekali hancur. Yes. Tuh layarnya kelihatan ya guys. Bayangan gua aja masih kelihatan nih, muka gua maksudnya masih mantul. Good luck. Menang. Lancar. Sekarang kita lanjut ke kameranya. Oke, ini menunya kayak pertama ya ada foto aja, nggak ada 2x, 3x kayak gitu-gitu ya. Terus ini ada live focus, ini bikin bokeh. Tuh blurnya angka 5 defaultnya gitu ya, 5, paling mentoknya 7, blurnya 0. Oke. Terus ke video. Oke, kalau video jadinya agak ngezoom. Terus sama more. Oke, more cuma ada panorama sama pro. Ini deco picture, dekorasi. Oh iya, ngasih stiker gitu sih. Tuh, bisa buat foto ataupun video. Lihat di more-nya tadi, yang mode pro itu cuma ada settingan ISO 100 sampai 800, white balance 2300 sampai 10.000 Kelvin, sama ini. Nah, ini exposure value-nya. Gue lihat yang video dulu. Untuk ngerekamnya tuh dia bisa resolusi berapa maksimal. Ini dia rear video, dia bisa full HD, berarti 1080p ya kamera belakang. Kalau kamera depan maksimalnya full HD juga, cuma ukurannya beda. Ini 1600 x 900. Oke, paling habis ini teman-teman lihat beberapa sampel foto yang berhasil gue dapetin ya. Oke, jadi ini dia contoh video kamera belakangnya. Kalau ngeliat dari previewnya sih ini bagus sih kualitasnya. Cuma dia emang kadang nyari fokus gitu kedut-kedut. Nggak ada always sama nggak ada ace-nya juga. Hasilnya bagus. Jadi penasaran sama kamera depannya? Yuk kita pindah kamera depan ya. Dan kalau yang ini adalah contoh video kamera depannya ya. Bisa dilihat sendiri ya, seginilah. Megangnya kalau satu tangan gini nih agak lumayan berat kalau kelamaan sih guys. Sama yang tadi juga kalau misalkan mau foto-foto pakai tablet ini juga, kalau foto selfie maksudnya enakan dua tangan kalau nggak pakai timer. Tapi kalau mau satu tangan enakan pakai timer. Susah soalnya mencet ya. Dan yaudah nih biar sekalian closing aja pakai contoh video kamera depannya ya. Jadi kesimpulannya kalau menurut gua tablet ini sebenarnya masih layak banget dibeli, cuma bukan buat dipakai harian sih. Kalau menurut gua harian kita sebagai user kalau misalkan kerja ataupun kuliah ataupun sekolah kayak gitu-gitu, pakai ngantor kayak gitu-gitulah. Enggak. Kalau menurut gua ini tablet bener kayak yang niat gua mau beli, yaitu cuma buat iseng-isengan doang kalau misalkan anak mau pakai. Dan sebenarnya ini juga kalau teman-teman pakai buat sekolah online juga masih oke kok. Serius. Yang pertama adalah speakernya kenceng ya. Dual speaker tapi ada Dolby Atmos juga tuh, bisa diaktifin tadi ya. Itu keren sih menurut gua untuk tablet harga sejutaan. Terus kedua juga balik lagi harganya juga cuma sejutaan. Jadi masih layak banget buat teman-teman pertimbangin kalau pengen nyari sebagai fungsinya tuh tablet seutuhnya. Speaker bagus, kameranya, kamera belakang juga tadi oke kan hasilnya. Kamera depannya juga oke selama ada cahaya mencukupi. Ya paling minusnya itu doang sih, RAM-nya 2 GB, jadi nggak bisa banyak-banyak aplikasi yang berjalan di background. Sering-sering aja dihapus di recent apps-nya. Gitu ya guys ya. Jadi ya semoga bisa mencerahkan kalau misalkan teman-teman emang lagi nyari-nyari tablet, ini boleh dipertimbangin, harganya juga yang udah mulai murah sekali lagi. Oke, segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.